Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung untuk biaya produksi pembuatan kue kering. Biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal, Valentine, dan acara-acara lainnya yang orang suka berkumpul, seringkali disuguhkan makanan-makanan seperti kue kering. Nah, di sini kita akan mencoba membuat ilustrasi untuk perhitungan biaya dan juga nanti berapa biaya total yang harus diperlukan jika kita ingin membuat misalnya 50 toples, 60 toples, dan juga keuntungan yang diharapkan yang kita bisa dapatkan. Di sini saya menggunakan perhitungan untuk kue nastar keju. Jadi untuk satu resep ini dapat menghasilkan untuk 4 toples kue. Nah, untuk perhitungan ini selain digunakan untuk kue kering ini, dapat juga digunakan untuk usaha makanan lainnya. Nah, kita coba masuk dulu. Nah, kita coba telaah. Sekarang di sini untuk contohnya, misalnya di sini untuk membuat kue nastar keju untuk 4 toples ini dibutuhkan misalnya terigu 700 gram, butter 200 gram, mentega biasa 300 gram, gula halus 150 gram, dan seterusnya. Termasuk saya masukkan di sini untuk biaya toplesnya. Karena satu resep ini untuk 4 toples, maka kita pakai 4 buah toples di sini. Nah, nominalnya nanti kita masukkan berdasarkan biaya yang kita sudah beli. Misalnya kalau terigu 1 kilonya itu 10.000, maka di sini kita pakai 700 gram, maka kita bisa masukkan 7.000 di sini. Nanti tinggal dimasukkan sesuai dengan yang kita pakai. Nah, di sini misalnya butter, misalnya 225.000 karena pakainya 200 gram. Misalnya kalau 225.000 per kilo, maka kita bagi 5, 225.000 dibagi 5, maka 55.000 karena kita pakai 200 gram. Berarti kan 1 kilo 200 gramnya berarti 1/5-nya. Dan demikian seterusnya kita pakai sesuai dengan kebutuhan toples. Misalnya per buahnya 4.000 karena kita pakai 4, di sini kita masukkan 16.000. Nah, di sini kita lalu hitung untuk total per 4 toples itu kita keluarkan biaya Rp16.000. Misalnya kalau kita dapat pesanan 50 toples, nah kita bisa pergunakan hitungan ini. Misalnya di sini rencana buat, ini kita masukkan rencana buatnya, nanti kita isi angka. Berarti kita perlu berapa resep di sini? Misalnya rencana buat 40 toples, berarti di sini misalnya perlu kita buat rumus sama dengan H1. Jadi kita rencana buat kan 40 toples dibagi per resepnya 4 toples, berarti kita bagi 4. H1 bagi 4. Di sini berarti kita perlu buat 10 resep. Berarti di sini nanti 10 kali dari jumlah ini. Kalau misalnya dia pesan 42, kita harus buat 10,5 resep. Nah, di sini, jadi kalau kita buat misalnya seperti ini, tidak bulat, maka kita bulatkan ke atas. Misalnya kalau 10,5, berarti kita buat 11 resep. Jadi ada lebih 2 toples yang bisa buat stok nanti. Ini kita misalnya buat. Nah, berarti di sini kita akan buat rumus, kita akan naikkan ke atas. Kalau misalnya dia di atas 10, 10,25, 10,5, berarti kita buat 11. Berarti kita bulatkan ke atas, round up, kurung buka. Yang mau kita round up itu, yang mau kita bulatkan ke atas, berarti yang sel H2 ini, yang 10,5 ini, berapa digit kita buat menjadi 0 digit. Jadi pembulat tidak pakai angka desimal. Kalau 10,5 buatkan ke atas jadi 11. Kita kurung tutup. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita
misalnya perlu 41 toples, dia akan buat perlunya 10,25 resep, kita akan buat 11 resep berarti. Jadi menghasilkan nanti 44 toples. Nah, sekarang di sini kita kopikan, kita ingin hitung kalau buat 11 resep berarti total berapa yang kita perlukan, berapa terigunya, berapa dananya. Nah, kita bisa kopikan di sini. Saya blok dulu. Kita klik di sini, lalu kita drag. Kita blok, Ctrl C. Kita klik di sini, Ctrl V. Kita paste. Lalu untuk tabelnya kita perlebar. Nah, seperti ini, kita geser. Deskripsinya kita geser. Untuk menggeser itu di kursornya diarahkan ke kolom. Kita ingin geser kolom H ke kanan, jadi kita geser antara kolom H dan I sampai kursornya berbentuk seperti ini. Tanda tambah ada panah ke kiri dan ke kanan. Lalu kita klik drag ke kanan. Oke, nah sekarang kita ganti rumusnya. Di sini berarti yang dibutuhkan kita hapus dulu ini jumlah, kita blok lalu kita delete. Di terigu ini berarti yang kita butuhkan adalah jumlah yang ada di sel C5, jumlah per resep dikali kita mau buat berapa resep. Berarti di sini yang real buat ini 11 resep, C5 kali H3. Kita enter, hasilnya 7.700 gram kita perlukan. Nah, jika misalnya kita ingin buat misalnya 60 toples, otomatis dia akan berubah menjadi 10.500 gram. Nah, untuk rumus ini kalau kita mau kopikan ke bawah, kita lihat begitu kita kopikan ke bawah, di sini dia C6 bawahnya kali H4, sedangkan kita ingin selalu mengambil dari H3, tidak berubah-ubah untuk yang H-nya, untuk yang C-nya berubah, kita tarik ke bawah sesuai dengan yang kita jadikan sumbernya. Nah, jadi di sini masalahnya ada di H4, harusnya bukan H4 tapi H3. Jadi kita kembali ke rumus awal. Di sini H3-nya harus kita kunci supaya dia tidak bergerak, tetap di H3. Kita tambahkan tanda dolar di depan H dan di depan 3. Cara cepatnya kita bisa pakai F4. Sudah keluar dolarnya. Jadi sekarang kita enter, baru kita kopikan kembali ke bawahnya. Nah, di sini kita cek misalnya gula halus 150 dikali, biar gampang kita kalikan 40 toples aja biar 10 resep. 150 kali 10 1.500. Toplesnya 4, 40 buah perlunya kalau untuk 10 resep. Sudah betul. Nah, di sini kalau kita ingin angkanya itu formatnya kita rubah, kita bisa di kanan format cell atau kita bisa juga klik yang di sini format style. Kita hilangkan desimalnya seperti ini, jadi ada pemisah untuk ribuannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat untuk nominal uangnya. Untuk nominal uangnya sama caranya, kita bisa kalikan sama dengan nominal uang sel E5, nominal uang untuk terigu per 4 toples per resep dikali kita mau buat berapa resep, 10 resep di H3. Jangan lupa supaya pada saat kita kopikan ke bawah nanti rumusnya ini tidak berubah, yang H3-nya tetap ambil dari real buat ini, maka kita berikan tanda dolar di depan H dan di depan 3, lalu kita tekan enter. 70.000, lalu kita kopikan ke bawah. Nah, seperti ini. Kita cek misalnya di sini mentega biasa dia butuh 180.000 rupiah, berarti kalau kita bikin 10 resep. Untuk butter 550.000.
Nah, setelah mengetahui biaya per komponennya, sekarang kita bisa hitung totalnya. Di sini totalnya kita tinggal jumlahkan sama dengan sum kurung buka, kita blok yang kita ingin jumlahkan. Nah, dari sel K5 sampai K14 kurung tutup, enter. Nah, total biaya yang kita perlukan 2.280.000. Kita blok dulu untuk memberikan garis. Ini bawahnya belum ada garis, kita blok, lalu kita masuk ke sini ke border, klik, kita pilih yang all border. Nah, seperti ini. Untuk mengetahui biayanya, kita bisa hitung di sini, misalnya biaya per toples. Untuk biaya per toples kita bisa hitung dengan sama dengan di sini biaya nominal total per resep dibagi satu resep tuh jadi 4, berarti kita bagi 4. Di sini berarti biaya per toples 57.000. Nah, di sini misalnya kita ingin ambil keuntungan berapa persen. Coba dulu formatnya jadi persen. Di sini persen style, klik. Lalu kita isi misalnya pengen 20%. Kita masukkan di sini 20%. Nah, untuk harga jual di sini berarti kita bisa masukkan sama dengan biaya per toples kali 100% ditambah marginnya, ini keuntungannya berapa, 20%, kita kurung tutup. Nah, jadi harga jualnya 68.400. Jika kita ingin keuntungannya misalnya 45%, berarti kita bisa jual 82.650. Nah, demikianlah untuk perhitungan sederhana jika kita ingin mulai membuat bisnis. Misalnya kue kering, kita bisa membuat perhitungannya di sini. Jadi kita tahu berapa yang kita perlukan, berapa bahan yang harus kita beli, dan total dana yang harus kita sediakan. Di sini jadi kita bisa langsung tahu bahwa oh, saya perlu misalnya 60 butir kuning telur, saya perlu berapa selai nanasnya, berapa gram atau berapa kilo. 8 di sini diperlukan misalnya 8.000 gram untuk membuat 10 resep atau 8 kilo. Nah, jadi dengan mudah kita bisa langsung men-setup belanjaan kita, dan juga kita bisa langsung menghitung kalau misalnya ada yang mau pesan, saya mau pesan 70 toples, kita bisa langsung masukkan di sini 70 toples. Nah, kita bisa langsung tahu berapa biaya yang harus disediakan untuk pembelian bahan baku. Kita bisa juga di sini kalau mau hitung dengan harga jual sekian, misalnya total bayar konsumen. Nah, di sini kita bisa juga, misalnya kalau ada orang mau pesan 70 toples, kita bisa buat di sini, berarti rencana buat kali harga jual. Nah, di sini dia harus bayar berapa. Jadi, misalnya dia mau pesan 70 toples, kita bisa langsung jawab berapa saya harus bayar. Kita langsung bisa lihat di sini. Kita langsung tagihkan 5.785.500 rupiah. Kalau kita ingin untung misalnya 45%. Kalau kita ingin untung 30%, maka harga jualnya 74.100, kita tagihkan 5.187.000. Jadi kita bisa tahu berapa yang harus konsumen bayar, berapa yang kita harus keluarkan untuk bahan baku. Demikianlah untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon bantuannya untuk di-subscribe dan di-share jika berkenan, dan jika menyukai video ini, untuk perkembangan channel ini, dan untuk juga mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.